Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in biqadar wa ja'ala al-laila wan-nahar ayatan lidzawil uquli wal absar. Wassalatu wassalamu ala man uhiyal mukhtar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati segenap para guru, alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan malam hari ini guru kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Marullah Al-Mukarram Al-Ustadz Miftahuddin. Kita doakan para guru semoga dipanjangkan umurnya, diberkahkan kehidupannya, disukseskan fid dunia wal akhirah. Yang sama-sama kita hormati pula nasihat majelis Al-Ustadz Ahmad Rifai. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Abang Wawan Kurniawan beserta kruknya, hadirin wal hadirat, jamaah Majelis Riur Miski yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengkudrat dan mengiradatkan kita bersama-sama bisa hadir bermuajahah di majelis yang sangat mulia ini, dan kita roja padanya semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menurunkan hidayah ilmunya untuk kita sehingga insya Allah nanti kita bersama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat salam semoga selamanya tercurah limpahkan keharibaan baginda junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at, tak lupa kita sebagai umatnya. Semoga nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaahnya. Amin ya rabbal. Yuk ngaji yuk, yuk ngaji yuk. Siap, siap. Insya kita bahas kitab Nasaihul Ibad, semoga menjadi nasihat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu wal isruna. Maqalah yang ke-26. Qila dikatakan kufranun ni'mati, kufur nikmat, lu'mun itu tercela. Ai adamu syukri, yakni tidak adanya syukur li nikmati kepada nikmat. Dalilun itu jadi dalil, petunjuk, ala danaatin nafsi, atas rendahnya jiwa, rendahnya diri. Maqalah yang ke-26 dikatakan kufranun nikmati lu'mun, ay adamu syukri lin nikmati dalilun ala danaatil nafsi. Kufur nikmat. Jadi kufur nikmat artinya tidak bisa menggunakan nikmat sesuai dengan yang apa Allah kehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita yang ketika kita bermaksud untuk menghitung nikmat tersebut, yakin kita tidak bakalan bisa menghitungnya. Tidak bakalan bisa terhitung saking banyaknya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, ketika kita tidak bisa menggunakan nikmat tersebut, artinya kufur nikmat, maka itu lu'mun, tercela. Apa? Tercela. Jadi ada kufur, ada syukur. Jadi kebalikan dari kufur itu syukur. Nah, yang diperintahkan oleh Allah adalah syukur.
Lalu apa yang dimaksud syukur? Yang dimaksud syukur adalah bisa menggunakan nikmat sesuai apa yang Allah kehendaki. Apa sih yang Allah kehendaki? Yakni bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam makalah yang akan datang nanti akan diceritakan yang dimaksud syukur adalah ijra'ul a'dha'i firmadatillah wa ijra'ul mali fiha. Syukur itu adalah menggunakan seluruh anggota badan kita sebagai nikmat dari Allah. Ya. Jadi anggota badan kita itu adalah nikmat dari Allah sebagian. Kita dikasih tangan, nikmat enggak? Nikmat enggak? Kita dikasih mata dengan pandangannya, nikmat enggak? Dikasih kuping, telinga dengan pendengarannya, nikmat enggak? Dikasih kulit dengan rasanya, nikmat enggak? Dikasih lidah bisa merasakan rasa, ada pahit, ada asin, ada asam, ada manis, nikmat enggak? Itu nikmat dari Allah. Gunakan sesuai dengan kehendak Allah. Dipakai apa? Yakni dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijra'ul a'dha'i fi mardatillah. Gunakan anggota badan sebagai nikmat dari Allah, dipakai dengan apa-apa yang Allah ridho. Apa sih yang Allah ridho? Dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih kita punya kaki nikmat, dan kita berkumpul setiap malam Ahad ini sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, nikmat sehat. Terus nikmat bisa melangkah. Nikmat hati bisa berpikir, bisa menerima nasihat-nasihat dari guru. Nikmat ini kita berkumpul di tempat seperti ini dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ijra'ul a'dha'i fi mardatillah wa ijra'ul mali fiha. Begitupun menggunakan harta benda sebagai nikmat dari Allah, dipakai yang Allah ridho, dipakai ibadah. Ketika kita nanti setelah berumah tangga, kalian dikasih Allah Subhanahu wa taala amanah harta yang banyak, yang melimpah ruah sebagai nikmat dari Allah, gunakan harta kalian dipakai ibadah. Jangan dipakai poya-poya. Ketika ada pembangunan musola, ada pembangunan masjid, ada pembangunan pesantren, ada pembangunan madrasah, buru-buru sebagian masukin harta kita kepada bangunan tersebut. Itu tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada fakir miskin kita bantu, ada janda-janda tua kita bantu, ada yatim piatu kita kasih, kita bantu. Itu tanda syukur kita atas nikmat harta yang Allah titipkan kepada kita. Insya berarti kita sebagai orang yang bersyukur, hamba Allah yang bersyukur, abdan syakura. Nah, sebaliknya dari syukur, kufur. Nah, di sini dikatakan kufranun nikmati lu'mun. Ketika orang tidak bisa menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah, artinya nikmat tersebut tidak digunakan ibadah kepada Allah, maka tercela, bahkan diancam oleh Allah dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Wa il ta'allana rabbukum la syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Ketika kalian syukur, maka nikmat yang ada bakal ditambah oleh Allah. Baik itu ditambah berkahnya oleh Allah. Apa itu berkah? Tazdidul khair. Berkah itu tambah-tambah kebaikan. Ketika kita dikasih nikmat oleh Allah, lalu kita bersyukur, maka insya Allah berkah untuk kita akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita akan selalu menggunakan baik itu anggota badan sebagai nikmat dari Allah ataupun harta benda nikmat dari Allah tersebut, maka akan selalu digunakan kepada
kebaikan dan kebaikan. Itulah tanda harta dan anggota badan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, yang dimaksud la azidannakum, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nikmat tersebut ditambah oleh Allah. Seperti ketika kita rajin bersedekah, maka kata Rasul falyazdad, ditambah dan ditambah terus. Tidak bakalan orang yang sering, yang rajin bersedekah nggak bakalan fakir, nggak bakalan jadi miskin. Pasti ditambah dan ditambah kata Rasul. Oleh karena itu nanti nih kalian, para guru doakan, ustadz doakan, semoga kalian menjadi orang-orang yang cukup. Amin. Ya Rabbal, yang cukup ya. Kalau pengen punya rumah cukup ada duitnya ya. Pengen punya mobil cukup duitnya ya Goy. Pengen kawin Gi, cukup ada duitnya Gi. Ya. Jadi minta kepada Allah itu minta dicukupi segala kebutuhan. Pengen punya pesantren, pengen punya madrasah. Ini kata Ustadz Kumis, cukup ada, tahu-tahu ada yang datang. Siapa? Donatur. Donatur itu digerakkan oleh siapa hatinya datang? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu datang. Ustadz ada rencana apa tahun ini? Pengen punya madrasah buat pengajian anak-anak. Udah, tenang. Cari tanah yang kosong. Datang tahu-tahu donatur. Cari tanah yang kosong. Di mana ada tanah kosong yang mau dijual? Biar saya beli, yuk kita bangun. Tahu begitu. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dicukupi segala kebutuhan. Cukup. Pengen kendaraan? Cukup. Pengen punya rumah? Cukup. Pengen kawin cukup. Ada biaya. Selalu dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Syukur. Nah, kebalikan dari itu kufur, lu'mun, dicela. Diancam oleh Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kata Allah. Ketika kalian kufur, tidak bisa menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak Allah, maka bukan nikmat yang ditambah, tapi justru Allah bakal turunkan azab. Nauzubillahi min. Oleh karena itu jangan jadi orang yang kufur nikmat. Wasahbatul ahmaki, dan menemani atau berteman dengan orang ahmak. Kalau orang Sunda bilang ahmak itu kumprung. Tahu kumprung? Yang tidak baik perilakunya. Ahmak namanya. Apa itu ahmak? Ahmak itu adalah wadi'u syai'i, orang yang suka menempatkan sesuatu, menempatkan perkara bi ghairi mahalihi, pada bukan tempatnya. Itu disebut ahmak, tergolong zalim. Jadi menempatkan satu perkara pada bukan tempatnya. Contoh, nih kopiah, mestinya ditaruh di mana? Di kepala, taruh tek tuh. Tahu-tahu sama kalian ditaruh di mana? Di sini. Di kaki. Itu namanya ahmak, termasuk zalim. Tidak menempatkan satu perkara pada tempatnya. Itu namanya ahmak. Tergolongnya zalim. Ma'al ilmi bikubhihi, tahu bahwa ketika menempatkan satu perkara pada bukan perkara tersebut, pada bukan tempatnya, tahu bahwa itu jelek, tapi dia lakukan. Itu namanya ahmak. Tidak punya otak. Ya. Sudah tahu bahwa api itu panas, dipakai bakar-bakar diri. Itu namanya ahmak. Jangan. Nah, ahmak itu syukmun, sangat jelek. Dikatakan di sini, wa suhbatul ahmaqi
syu'mun. Orang yang berteman dengan ahmak, orang yang perilakunya jelek, orang yang suka menempatkan perkara pada bukan tempatnya, syu'mun, maka orang tersebut termasuk jelek, sangat jelek. Itu menemani saja, apalagi jadi orang ahmaknya. Berteman dengan dia pun tergolong orang jelek, apalagi jadi ahmaknya. Ai ghairu mubarakin, yakni ketika kita berteman dengan orang ahmak, maka Allah tidak bakalan memberikan keberkahan kepada. Nauzubillahi min dzalik. Makanya nih kalian nih, kalau sudah berteman dengan ahli majelis, jangan keluar. Jangan keluar. Kenapa? Ketika kita sudah resep, tahu resep? Sudah enak, sudah merasa tenang berteman dengan ahli majelis, ahli yang suka hadir di pengajian, tahu-tahu kita berteman dengan yang tidak pernah ngaji, piror dari pengajian, kabur dari pengajian, maka pasti bukan kalian yang bawa dia untuk ngaji, tapi kebanyakan kamu yang akan ikut mereka. Tidak bisa hadir di pengajian lagi. Sudah banyak contohnya. Kama rawa, seperti perkara yang diriwayatkan At-Tabrani, Imam Tabrani an Bashir, dari Imam Bashir, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, bersabda, isrim al-ahmaq, kata Nabi, isrim, putuskan, isrim, jauhi al-ahmaqo, orang yang ahmak. Siapa ahmak? Yakni orang yang perilakunya jelek, yang suka menempatkan satu perkara bukan pada tempatnya. Kata Rasul, jauhi, jauhi, jauhi. Jangan ditemani. Aiqta wuddahu, yakni putuskan hubungan dengan mereka yang berperilaku jelek. La tusahibhu, jangan menemaninya, likubhi halatihi, karena jelek perilakunya. Wali anna tiba'a, karena watak, sarraqatun, suka mencuri. Wa qad yasriqu, dan pasti bukti terkadang mencuri, tabu'uka, watakmu, minhu, darinya. Artinya apa? Begini, ketika kita sudah rajin, yang katakan tadi Abi itu, ketika kalian sudah rajin, tenang, enak, resep di pengajian, berteman dengan ahli pengajian, tahu-tahu punya teman baru. Teman baru kita belum pernah atau jarang pergi ke majelis taklim. Kita terus bersahabat dengan dia, terus berteman dengan dia. Nanti nih watak kita akan mengambil, akan mencuri dari perilaku dia. Artinya apa? Kita pun nanti akan ke bawah, tidak bakalan hadir ke majelis taklim. Jarang nih, misalnya kalian udah rajin ke pengajian, lalu bergaul dengan yang enggak pernah ngaji, jarang sekali bisa narik mereka supaya ngaji, tapi justru kalian yang terjerumus dibawa oleh mereka, karena watak kita mencuri perilaku dia. Artinya kita akan yang terbawa oleh mereka yang tidak pernah ngaji. Makanya kalau sudah resep, tenang, duduk di pengajian, berteman dengan orang yang rajin duduk di pengajian, udah terus bahkan terus dekat. Ya kalau bisa ngajak yang belum pernah bisa hadir di pengajian, bisa hadir di pengajian. Bukan berarti kita jangan bergaul, boleh bergaul, tapi ketika bergaul dengan yang tidak pernah ngaji, dengan orang yang mengganggu kepada kita supaya nggak hadir ngaji lagi, maka di situ hati-hati. Buru-buru kita kembali
kepada tujuan kita. Artinya kepada kebiasaan kita yang suka hadir di pengajian. Syukur-syukur kalau bisa tarik ke teman kita yang belum bisa pernah hadir di pengajian supaya bisa hadir di pengajian. Insya Allah pahalanya sama dengan Pak Ustadz Marullah, pahalanya sama dengan Ustadz Miftah yang ceramah. Sama, narik orang supaya hadir di pengajian, sama pahalanya. Ya, Sadia. Itu. Kesimpulannya, yuk kita belajar menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Jangan menjadi abdan kafuro, jangan menjadi hamba yang kufur. Kenapa? Karena kufur dicela dan sekaligus diancam oleh Allah. Orang yang kufur nikmat diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati ketika banyak bencana, banyak ujian, banyak cobaan, banyak bala, kita introspeksi masing-masing. Mungkin selama ini kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kembali kepada Allah, yuk syukurin nikmat dari Allah. Dari mulai kita melek sampai merem sampai melek lagi, nikmat Allah tidak pernah putus untuk kita. Oleh karena itu syukurnya pun jangan putus. Di antara syukur adalah laksanakan apa yang Allah perintahkan, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Itu saja. Insya Allah nanti dilanjutkan oleh guru-guru kita yang akan menyampaikan mutiara ilmunya, asalkan kita siap untuk menerimanya. Insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk kajian Nasoil Ibad pada malam hari ini cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi